Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Anggota kami ada 3, yaitu yang pertama Karina Eka Damayani, Gilang Bagus Pamungkas, dan Susi Handayani. Oke, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang akar wangi. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak PowerPoint berikut ini. Oke, di sini kami ada beberapa bahasan yang akan kita presentasikan, yaitu jenis-jenis minyak atsiri. Yang kedua, sumber tanaman. Yang ketiga, tentu saja cara budidayanya. Keempat, cara produksi. Kelima, manfaat. Keenam, pengolahan limbah. Dan yang terakhir, kandungan-kandungan apa saja yang terdapat di dalamnya. Oke, pokok bahasan yang pertama adalah jenis minyak atsiri, dengan lebih spesifik akar wangi. Apa sih itu minyak akar wangi? Minyak akar wangi merupakan salah satu jenis minyak atsiri bernilai ekonomi tinggi yang dihasilkan dari tanaman akar wangi, dengan nama latin Vetiver zizaniae. Minyak akar wangi merupakan salah satu jenis minyak atsiri yang banyak digunakan dalam industri parfum, kosmetika, dan pewangi sabun. Minyak akar wangi memiliki daya fiksasi yang kuat, sehingga banyak digunakan sebagai pengikat aroma dalam parfum dan kosmetika. Selanjutnya, sumber tanaman. Tanaman akar wangi, atau dengan nama latin Vetiver zizaniae, merupakan anggota famili Gramineae, penghasil minyak atsiri penting di dunia. Indonesia merupakan salah satu dari 3 produsen minyak akar wangi di dunia. Rumpun tanaman akar wangi terdiri atas sejumlah akar-akar yang berwarna kuning, pucat, atau abu-abu sampai merah tua dan mengandung minyak atsiri yang kental dengan bau halus dan tahan lama. Cara budidaya akar wangi. Tanah yang cocok untuk pertumbuhan akar wangi adalah tanah yang berpasir atau tanah abu vulkanik. Pada tanah tersebut, akar dengan mudah dicabut tanpa ada yang tertinggal. Iklim. Tanaman akar wangi dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 300-2000 meter di atas permukaan laut dan akan berproduksi dengan baik pada ketinggian 600-1500 meter di atas permukaan laut. Pembibitan perbanyakan akar wangi umumnya menggunakan cara vegetatif, yakni dengan menggunakan bonggol akar. Penanaman. Penanaman akar wangi sebaiknya dilakukan pada permulaan musim hujan, yaitu bulan Oktober sampai November. Karena fase awal pertumbuhan, tanaman akar wangi membutuhkan air yang cukup. Namun demikian, akar wangi bisa juga ditanam di luar musim penghujan, asal tanaman disiram setiap pagi dan sore. Bibit yang ditanam berasal dari pecahan bonggol dengan diameter sekitar 10 cm dengan 5 mata tunas dari tanaman yang berumur 12 bulan. Penanaman dapat dilakukan secara monokultur atau campuran. Cara produksi minyak atsiri dari akar wangi. Minyak akar wangi diproduksi dengan cara distilasi atau penyulingan akar tanaman. Dibandingkan dengan minyak atsiri lainnya, proses penyulingan minyak akar wangi relatif lebih sulit dilakukan, karena sel-sel minyaknya terletak pada bagian dalam jaringan akar yang relatif keras. Untuk mengekstraknya, minyak harus didifusi dari bagian dalam jaringan akar ke permukaan yang umumnya berjalan lambat. Fraksi senyawa yang paling bernilai pada minyak akar wangi adalah vetiverol dan vetifon, yang memiliki titik didih dan bobot jenis tinggi. Senyawa tersebut akan tersuling pada akhir proses penyulingan, sehingga fraksi-fraksi tersebut memiliki kontribusi yang besar terhadap lamanya waktu penyulingan. Minyak akar wangi memiliki beberapa manfaat. Minyak akar wangi dalam parfum menghasilkan bau kuat yang menyenangkan dan tahan lama sekaligus berfungsi sebagai fiksatif alamiah. Fiksatif merupakan bahan atau material yang memiliki titik didih yang tinggi. Fiksatif akan memperlambat laju penguapan parfum, sehingga parfum yang dicampur fiksatif akan lebih tahan lama. Minyak akar wangi baik untuk campuran dengan minyak atsiri lain, terutama minyak cendana, nilam, dan mawar. Minyak ini mempunyai aroma yang lembut dan halus, disebabkan oleh senyawa ester, asam vetiven,
vetiveron, serta vetiverol, yang saat ini belum dapat dibuat senyawa sintesisnya. Dalam dunia medis, minyak akar wangi bermanfaat untuk meredakan nyeri otot, encok, keseleo, dan demam. Sedangkan dalam obat herbal berfungsi sebagai karminatif, stimulan, dan diaporetik. Minyak atsiri tanaman akar wangi mampu menolak serangan nyamuk Aedes albopictus dengan durasi 1 jam dalam konsentrasi 20%. Selain sebagai penghasil minyak atsiri, tanaman akar wangi merupakan tanaman konservasi tanah dan air yang baik, sehingga dapat mencegah kerusakan tanah oleh erosi. Dilihat dari bentuk dan struktur akar, daun dan rumputnya yang tebal dan dengan efektif menahan erosi. Selain itu, kegunaan tanaman akar wangi bisa sebagai bahan dasar kerajinan tangan seperti tas, karpet, gantungan kunci, hiasan dinding, dan lain-lain. Pemanfaatan limbah akar wangi dilakukan karena pada proses penyulingan minyak atsiri akan menghasilkan limbah padat akar wangi yang sudah tidak memiliki aroma. Biasanya hanya dibiarkan menumpuk, dibuang begitu saja, maupun dijadikan bahan bakar untuk proses penyulingan selanjutnya. Sebenarnya, limbah akar wangi bila dimanfaatkan dengan baik dapat meningkatkan nilai fungsi dan nilai jual dari limbah akar wangi itu sendiri. Berdasarkan 2 penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Institut Pertanian Bogor, limbah akar wangi dapat diolah kembali menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Melihat adanya potensi limbah tanaman akar wangi yang sudah tidak memiliki aroma, dapat diolah kembali menjadi suatu produk yang berdaya fungsi, karena memiliki kekuatan dan daya tahan yang cukup kuat pada bagian akarnya. Salah satu cara mengolah limbah tanaman akar wangi yaitu dengan menggunakan teknik tenun. Limbah akar wangi dapat dijadikan sebagai bahan baku tekstil yang dirancang untuk perlengkapan suatu ruang interior, karena memiliki daya tahan serat yang cukup lama. Limbah akar wangi yang dihasilkan akan memiliki permukaan yang kasar, sehingga lembaran tersebut akan digunakan sebagai produk tekstil interior, seperti digunakan untuk kap lampu, untuk menampilkan nilai estetis dan nilai ekonomis dari limbah akar wangi. Komposisi minyak akar wangi merupakan salah satu minyak atsiri yang mengandung campuran sesquiterpen, alkohol, dan hidrokarbon yang sangat kompleks. Minyak ini termasuk jenis minyak atsiri yang kental dengan laju volatilitas yang rendah. Komponen utama penyusun minyak akar wangi terdiri dari sesquiterpen hidrokarbon, yaitu terdiri dari gamma-kadinen, kloven, alpha-amorphine, aromadendron, junipen, dan turunan alkoholnya. Lalu ada vetiverol yang terdiri dari kusimol, epiglubolol, spatulenol, kusinol, serta turunan karbonilnya. Dan ada pula ventifon yang terdiri dari alpha-ventifon, beta-ventifon, kusimon, dan turunan esternya. Senyawa penyusun minyak akar wangi sangat berpengaruh terhadap sifat fisikokimia minyaknya, dan sifat ini sangat menentukan mutu minyak akar wangi. Sifat fisikokimia yang menjadi parameter mutu minyak akar wangi antara lain warna, aroma, bobot jenis, indeks bias, bilangan asam, bilangan ester setelah asetilasi, kelarutan dalam alkohol, dan total kandungan vetiverol. Sifat fisikokimia minyak akar wangi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu asal daerah dari tanaman akar wangi, jenis tanamannya, umur panen, metode dan peralatan penyulingan yang digunakan. Untuk standar mutu minyak akar wangi dalam perdagangan internasional, sampai saat ini belum seragam, karena masing-masing negara penghasil dan pengimpor menentukan standar minyak akar wangi menurut kebutuhan mereka sendiri. Daftar pustaka yang pertama ada Aviana tahun 2017 dengan judul Pengolahan limbah akar wangi menggunakan teknik tenun untuk diaplikasikan pada produk tekstil interior oleh Fakultas Industri Kreatif Universitas Telkom Bandung.
Yang kedua ada Daniswara, Edwin, Taufik, dan Mahfud tahun 2017 dengan judul Ekstraksi Minyak Akar Wangi dengan Metode Microwave Hydrodistillation dan Solid Extraction dari Jurnal Teknik ITS. Lalu ada Kahuripan, Grace, Pakasi Caroline, dan Talumingan Celsius tahun 2016 dengan judul Analisis Nilai Tambah Akar Wangi pada Industri Minyak Atsiri di Kabupaten Minahasa Utara. Selanjutnya, Lela Lailatul, Asep, dan Ratnaningsih tahun 2010 dengan judul Efektivitas Biolarvasida Ekstrak Etanol Limbah Penyulingan Minyak Akar Wangi Vetiveria sisanoid terhadap larva nyamuk Aedes aegypti, Culex sp, dan Anopheles sundaensis dari Jurnal Sains dan Teknologi Kimia. Lalu ada dari Mulyono Edi, Sumangat, dan Hidayat tahun 2012 dengan judul Peningkatan Mutu dan Efisiensi Produksi Minyak Akar Wangi melalui Teknologi Penyulingan dengan Tekanan Uap Bertahap dari Buletin Teknologi Pasca Panen Pertanian. Terakhir ada dari Yuliani Srihartati tahun 2015 dengan judul Formulasi Gel Rapelan Minyak Atsiri Tanaman Akar Wangi Vetiveria sisanoid Optimasi Komposisi Karbopol 3% B/V Propylenglikol dari Majalah Farmasi Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Apabila ada salah tutur kata, kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.